Selamat pagi semuanya, berjumpa lagi dengan kita di podcast Bedah Buku kali ini. Kali ini kita ada Mas Eka dari tim marketing PT Mesin Kasir Online dan juga ada Mas Bayu dari tim sales officer dari PT Mesin Kasir Online dan saya sendiri Wulan dari tim finance. Oke, kali ini hari ini kita akan bedah buku nih. Bukunya sangat menarik sekali. Hari ini adalah Atomic Habit, perubahan kecil yang memberikan hasil luar biasa. Judulnya aja perubahan kecil yang memberikan hasil luar biasa. Oke, kita mulai dari resolusi nih, resolusi atau dreams. Sebenarnya beda sih. Kalau misal dari buku ini itu dijelaskan itu kalau resolusi adalah pencapaian kita dalam jangka pendek. Jadi misal kita pencapaiannya apa sih yang ingin dicapai dalam 1 tahun ke depan. Jadi pencapaian jangka pendek. Tapi kalau misal dreams atau goals itu kan mimpi besarnya kita. Jadi mimpi besar yang akan dicapai mungkin bisa 5 tahun lagi, 10 tahun lagi. Nah, kita berbicara di resolusi dulu nih. Kita yang pendek-pendek dulu aja. Resolusi, bagi teman-teman resolusi itu apa sih? Dan kalian punya resolusi nggak sih di tahun ini? Harusnya punya dong, nggak mungkin nggak punya. Oke, mungkin dari Mas Eka dulu bisa dijelaskan. Kalau menurut saya resolusi itu adalah sesuatu impian, Mbak ya. Impian mungkin tadi kalau goal atau dream itu adalah impian jangka panjangnya, ya kan? Impian yang paling besarnya. Kalau resolusi ini adalah bagian-bagian dari dream itu. Jadi jangkanya itu nggak sepanjang yang dream tadi. Gitu. Kalau saya ditanya apakah saya punya resolusi, ya pasti saya punya. Pasti saya punya yang namanya resolusi. Kalau resolusi saya di tahun ini yaitu saya saya ingin memiliki channel YouTube sendiri. Channel YouTube sendiri dengan subscribernya di 6 bulan ke depan ya, mungkin berarti 6 bulan dari Januari 2023 sampai Juni itu perkiraan 1.500 subscriber. Target saya. Target saya gitu. Ya, berarti untuk ini langsung ke caranya nih. Iya. Ini resolusinya sudah dijalankan belum? Kalau channelnya belum? Resolusinya sudah dijalankan ya, sudah saya jalankan. Oh, berarti sudah punya channel YouTube nih? Channelnya sudah punya. Oke. Dia punya target tinggi, tapi kenapa nggak ini ya nge-share ke kita ya? Kan kita juga betul. Ya mungkin ya kenapa saya belum nge-share ya, mungkin surprise saja. Tiba-tiba teman-teman lagi nyari-nyari, loh ini kok kenal kayak. Kan kejutan tuh dah. Ya itu sih resolusi saya. Berarti kalau sudah, kan sekarang sudah jalan 2 bulan nih, Februari 2 bulan tuh sudah lumayan. Saya mulai jalan dari Desember. Oh, dari Desember. Oke. Berarti 3 bulan. Mau 3 bulan. Nah, sudah subscribernya sudah berapa ini? Sudah 368-an. 368. Oh, udah banyak tuh. Itu dalam waktu sudah berjalan aktif dari Desember ya. 3 bulan. Channelnya sudah lama buat, cuma nggak ada buat apa-apa. Jadi saya mulai konsisten untuk buat ya, aktif upload. Itu mulai dari Desember sampai sekarang. Isi kontennya itu konsisten di satu tema atau berubah-berubah? Saya sih karena saya punya niat, Mbak ya, semakin majunya ya, ini Mas Bay, Mbak Ulan, semakin majunya perkembangan, ya kan, semakin majunya perkembangan, tentunya saya nggak mau ketinggalan. Jadi di channel YouTube saya itu tujuan saya membuat ya sekaligus saya belajar. Belajar, dan konten yang saya buat di channel YouTube saya itu adalah konten tentang tutorial seputar teknologi yang ada di HP Android, aplikasi terbaru, cara how to bagaimana cara menghilangkan background dengan cepat, bagaimana cara membuat stiker yang simpel-simpel yang orang itu masih awam dan dia ingin belajar gitu. Dan juga mungkin untuk membantu keseharian ya mungkin. Betul. Makanya sering dicari gitu. Iya. Oke, kalau Mas Bayu sendiri resolusi di tahun ini apa? Terima kasih Mbak Ulan, Mas Eka. Tadi yang dibahas Mas Eka itu
apa ya istilahnya? Kalau menurut saya itu cukup menarik dan di sini saya memiliki resolusi. Bahasanya gini, setiap orang itu pasti memiliki resolusi yang berbeda-beda. Kalau dari diri saya, ini mungkin menarik ya, tapi jangan teman-teman jangan nertawakan saya. Apa tuh? Nah, kalau dari saya di tahun 2023 itu sempat ada catatan kecil juga di suatu kertas, itu resolusi saya. Kebetulan umur saya di tahun ini 2023 itu sudah 27 tahun. Oke. Lama Nah, banget. di situ Lama banget. To the point. saya Ya. memiliki target, ya bukan target, ya target sih ya, sambil jalan lah ya. Ya. Ingin dipertemukan pasangan hidup di tahun 2023 ini. Amin. Gitu. Itu yang Oke. pertama sih. Itu yang pertama. Dan untuk yang lainnya ada beberapa resolusi saya, yaitu saya itu punya dalam diri itu ingin memiliki sebuah usaha kecil-kecilan di mana saya tidak pernah memikirkan berapapun hasilnya, tapi saya sebagai bosnya, gitu. Nah, untuk apa yang itu saya target sampai jangan paling lama, jangan sampai akhir tahun, gitu, sambil jalan. Kadang saya berpikir ada dua keinginan saya, A sama B, itu saya pertimbangkan. Saya takut salah langkah di situ, gitu. Tapi saya target jangan sampai lebih di tahun ini, begitu. Nah, itu ada target time-nya nggak? Kalau Mas Eka kan 6 bulan tuh sudah pasti Juni. Oke. Nah, kalau Mas Bayu gimana? Paling lama ya sampai pertengahan tahun 2023 lah. Berarti belum pasti. Iya. Oke. Kalau Nah. saya tarik nih ya, Oke. karena itu belum pasti paling lama, berarti masih ada toleransi. Betul. Sebenarnya kalau dreams resolusi itu nggak boleh ada toleransi. Oke. Jadi harus ditentukan targetnya. Jadi kalau misal mau Oktober, September, Siap. September. Jadi Oke. mau nggak mau ya kita gimana Nah. upayanya untuk mencapai itu. Oke. Mm-mm. Jadi gini, kalau saya membaca dari narik beberapa resume dari buku Atomic Habit, itu ada kesimpulan tuh seperti ini. Sebuah kayak dream atau mimpi itu menurut teman-teman nanti bagaimana? Nah, ini ada istilahnya dream atau mimpi itu orang di sekitar itu bisa berpengaruh dalam artian ikut mewujudkan. Iya. Nah, contoh kayak Mas Eka, kenapa nggak di-share ke kita Ya. padahal kita itu bisa membantu mewujudkan dreamnya itu, istilahnya di target Mas Eka 6 bulan atau 1 tahun, padahal itu bisa lebih cepat kalau di-share ke kita, gitu kan. Sisi positifnya itu. Mungkin kalau dari sisi saya, kalau terkait jodoh ya nggak tahu, teman-teman mungkin bisa membantu apa. Ya, di-share ke kita bantu doa. Oke. Oke, selanjutnya kan resolusinya sudah ada nih. Oke. Tahun ini sudah punya dreams masing-masing, resolusi masing-masing. Nah, langkah apa yang dilakukan untuk mencapai resolusi itu? Mas Eka sendiri kan udah ada tuh YouTube-nya. Nah, apa aja yang dilakukan untuk bisa mencapai subscriber yang seperti itu tadi yang kita lihat? Kalau saya sekarang ya, mungkin langkah yang saya lakukan yang pertama yaitu saya memperbaiki sikap saya dulu, Mbak. Sikapnya ini lebih ke konsisten. Ya, karena untuk membangun YouTube ya, itu kalau menurut saya itu banyak banget godaannya. Iya. Ya, rasa malas, sikap menunda ya. Dan itu saya targetkan seminggu itu saya memiliki 2 postingan. 2 kali upload. Antara pokoknya dengan jarak waktu 3 hari. 3 hari antara video 1 sama video kedua gitu. Ya itu sih langkah-langkah saya untuk mencapai, karena saya kan masih belajar konsisten itu tadi. Karena itu kendala yang sering saya alami untuk membangun channel YouTube tadi. Saya banyak menunda ya, sering mencari alasan untuk tidak melakukannya. Mungkin karena pulang kerja misalnya, aduh nggak ada waktu, capek. Besok Besok nggak terasa sudah berganti bulan. Betul sekali. Jadi ya konsisten sama komitmen untuk terus upload sih. Oke, sampai sekarang sudah berapa video yang diupload di YouTube? Oh, Kalau sekarang videonya sudah mencapai 63. Oh, 63 video. 63 video. Ya itu tadi gue Mas Eka kenapa nggak di-share? Padahal kalau Mas Eka tahu subscribe-nya Mas Bayu bisa dilihat berapa ribu itu. Lumayan kan? Kan Mas Bayu nanti bisa nge-share tuh ya kan ke teman-temannya. Nah, itu bisa menambah berapa? Oke. Kalau Mas Bayu sendiri
tadi resolusinya dalam tahun ini adalah yang saya ikut adalah menikah. Oke. Oke. Nah, sudahkah dapat jodohnya? Wah, install itu aplikasi. pertanyaan seperti itu membuat saya menyimpulkannya, sudahkah dapat jodohnya? Iya. Waduh, dibilang sudah dapat ya belum ada, tapi bilang belum ada beberapa orang istilahnya ada perempuan ya yang dekat-dekat gitu, contoh mungkin dari 1-2 itu yang sudah dekat, bahkan sudah saling kenal, bukan saling kenal sih, saya yang sudah kenal dengan keluarganya gitu. Nah itu juga sebuah pertimbangan bagi saya sih, bagi saya sendiri sih menurut saya gitu. Nah pokoknya apalagi dari beberapa orang di sekitar saya itu, rekan-rekan di kerjaan maupun di lingkungan rumah itu selalu bilang bahwa umur kamu itu sudah sekian. Nah itu semua berbalik pada kamu. Kalau saya itu menurutku umur segitu tuh sudah bisa lah gitu. Karena nanti dipanjang gitu kan ceritanya. Nah itu semakin kesini akhir-akhir itu banyak orang yang membicarakan itu kepada saya. Akhirnya saya semakin kesini semakin menggebu-gebu untuk bukan menghalalkan cara untuk mendapatkan jodoh ya, tapi saya pelan-pelan coba tarik ke belakang. Teman lama itu saya hubungi, gimana kabarnya gitu. Iya, bukan saya mencari yang baru, tapi teman-teman lama gitu. Karena tapi gini, gimana? Mas Bayu mau menikah di tahun ini karena umur, karena usia, atau karena memang sudah jiwanya itu sudah oke, aku sudah siap untuk menikah. Atau karena cuma memang usia aku sudah 27 dan karena lingkungan dari segi keluarga, kamu udah kapan nikah, jadi karena itu mau nikah, tuntutan. Jadi dari hati atau memang dari melihat usia atau orang tua tadi? Oke, kalau dari saya itu semuanya sih kalau menurut saya. Dari diri Mas Bayu sendiri sudah siap? Kalau dari diri saya sih siap. Tetap siap. Siap. Berarti belum. Siap. Nggak ada sih. Siap gitu. Siap. Kalau dari diri saya sih siap. Cuman masih banyak mempertimbangkan. Maksudnya pertimbangannya di perempuannya itu, merekanya siap atau tidak gitu kan. Kalau Mas Bayu mencari nanti misal ini jodohku, tahu ini jodohku, ini bukan jodohku, tahunya dari mana? Kalau saya itu alhamdulillahnya itu gini, saya misalkan kenal dengan teman-teman perempuan yang maksudnya sudah kenal lama ya, teman entah kuliah entah teman apa, alhamdulillahnya saya itu dari dulu belajar tidak tertarik di mana apa yang saya lihat, tetapi saya berusaha atau belajar tertarik apa yang saya rasakan. Itu berarti ngomongin terkait kenyamanan. Jadi kalau misalkan saya melihat sesuatu bagus, contoh saya melihat sesuatu bagus, oh itu bagus, tapi saya nggak tahu speknya, saya nggak tahu harganya, iya kan? Tapi kalau misalkan saya duduk nggak tahu harganya, saya merasa nyaman, ya wes saya suka. Misalkan di suatu kendaraan, contoh. Kalau orang pun gitu, saya melihat orang cantik di jalan, di tempat umum yang sebenarnya saya nggak pernah tahu, saya merasa, wih cantik ya. Itu timbulnya dari mana? Dari mata, tapi kita nggak tahu orang itu seperti apa. Itu naluri laki-laki sih, normal. Kalau malah nggak tertarik itu malah yang bahaya. Betul. Kalau saya sejauh ini lebih ke rasa nyaman. Ada beberapa sudah yang istilahnya dekat gitu, yang mudah-mudahan nggak tahu, karena jodoh itu misteri ya. Jodoh itu misteri. Kita bisa memaksakan jodoh, bukan memaksakan jodoh sih. Ada perempuan istilahnya kalau ngomongin terkait pernikahannya, kita bisa memaksakan. Biasanya orang tua itu menjodohkan, sistem perjodohan itu bisa dipaksakan date, tapi itu bukan jodohnya loh. Itu bukan jodohnya. Meskipun menikah, bahkan meskipun punya anak, itu bukan jodohnya. Kalau memang bukan jodohnya, karena itu apa? Unsurnya unsur paksaan. Di situ pasti ada kendala di pertengahan, entah perceraian atau apa. Itu hanya mungkin warna-warni di takdir di hidup kita. Gitu, makanya saya ada beberapa orang saya pertimbangkan gitu untuk saat ini, yang mudah-mudahan nanti dapat doa dari teman-teman. Nah mungkin contoh kayak gini,
hal kecil tapi bisa memberikan sisi positif dari teman-teman tuh apa? Saya bercerita, mungkin dari Mbak Wulan atau Mas Eka ikut membantu dalam artian, oh saya punya saudara nih perempuan, saya punya teman perempuan nih, sama-sama nih. Iya betul. Contoh kayak tadi Mas Eka yang sampaikan, kalau misalkan diceritakan ke kita, saya bisa ikut bantu share gitu. Gitulah teman-teman. Ya, untuk Mas Bayu, saran saya sebagai orang yang sudah menikah ya. Oke. Jadi menikah itu bukan sebuah permainan. Oke. Jadi memang kita nikah itu untuk seumur hidup ya. Jadi memang bukan karena usia yang pertama. Betul. Jadi memang harus dari kesiapan. Setelah menikah itu hidupnya itu berubah drastis ya. Jadi kayak semisal saya perempuan, betul. setelah menikah itu ruang lingkup pertemanan itu pasti otomatis berubah. Betul sekali. Ya, itu yang dirasakan perempuan. Jadi kalau dulu saya bisa misal berteman dengan ini si A si E pulang main ke sini. Setelah menikah hidup kita sudah berubah. Teman kita adalah temannya ya itu dari suami. Tapi kalau suami itu temannya banyak, ya kan? Nah, jadi memang butuh kesiapan yang pertama. Jadi jangan dipaksa. Terus yang kedua memang nanti ekonomi dan lain-lain itu sangat sekali faktor untuk ini ya, hubungan rumah tangga. Jadi memang harus ada kesiapan, entah itu benar-benar nanti harus difikirkan. Jadi misal nanti kalau saya nikah dengan ini, saya tinggal di mana? Saya kalau misal dengan nikah di ini misal anak terakhir, berarti aku harus di rumah mertua. Berarti harus memang kesiapan dari diri sendiri. Seperti itu. Jadi memang jangan sampai Mas Bayu menikah karena memang dituntut usia atau orang tua. Betul. Jadi memang harus menerima juga. Jadi kekurangan si calonnya ini apa. Jadi itu kita nggak bisa menuntut, tapi bisanya adalah melengkapi. Betul. Karena sifat orang itu sendiri-sendiri. Bawaan dari lahir ada. Jadi itu nggak bisa dirubah. Seperti itu. Oke, kita kembali ke topik. Mas Eka tadi kan bilang komitmen dan konsisten untuk bikin video seminggu dua kali gitu kan ya. Nah, langkah apa Mas Eka yang untuk mempertahankan konsisten itu? Tadi kan ada gangguan tuh banyak, misal males atau ditunda, besok aja karena capek atau apa. Nah, apa yang membuat Mas Eka bisa konsisten untuk menghilangkan toxic itu? Sebenarnya ada cara nggak sih? Mungkin apa yang dilihat? Nanti aku kalau dapat YouTube ini dapatku ini loh ya, makanya aku termotivasi gitu loh, harus bikin seminggu 2 kali gitu. Sebenarnya kalau konsisten Mbak ya, barusan di akhir bulan Januari sampai Februari ini, sepertinya di bulan Februari ini ada bolong saya, ada bolong. Mungkin kemarin itu saya jadi lumayan semangat untuk upload itu karena saya ada teman juga, teman karena jadi ada dorongan ya, ada motivasi, kita kayak tanding gitu, ngebutan. Terus sekarang saya masih mau upload dan biasanya saya untuk meningkatkan konsisten untuk upload itu saya biasanya membayangkan, saya mikirnya sih segala sesuatu itu kan pasti ada harganya, ya kan. Sekecil apapun usaha yang kita lakukan pasti ada balasannya, ya kan. Saya yakin kalau saya terus upload kita nggak tahu, meskipun saya seminggu 2 kali nguploadnya, kontennya juga ya umum atau ringan-ringan, kita nggak tahu 5 tahun lagi atau 10 tahun lagi itu nanti akan berefek apa sama kita, entah itu nanti impact dari YouTube-nya ya, atau nanti impact dari ilmu yang saya pelajari untuk saya upload ke YouTube ya. Itu sih saya mikirnya ya, itu jadi motivasi saya. Pokoknya kalau saya terus lakukan ya, terus saya upload, saya yakin saya bisa mencapai apa yang saya targetkan tadi. Yang penting kuncinya itu konsisten. Dengan mencapai itu pasti saya akan mendapatkan balasan yang setimpal. Ya saya motivasi saya itu sih. Makanya saya nggak terlalu banyak mengeluh atau apa. Jadi sekarang ini saya kalau mengerjakan itu selalu mencari passion, ya kan. Passion itu kan kita yang senangi. Makanya ketika saya melakukan itu, saya anggap itu ya
saya harus suka itu, saya harus mencoba menyenangi itu. Kadang belajar itu Iya. membosankan, Mbak. Beneran, Mas Bay. Belajar itu kadang membosankan. Kita harus kadang tidur, ya kan. Tapi ya mau nggak mau, ya itu nanti pasti akan jadi bekal kita untuk beberapa tahun lagi. Ya makanya itu jadi motivasi saya. Saya nggak tahu, saya cuma bangun aja pasti nanti ada balasannya. Intinya mulai dari hal-hal yang kecil. Betul. Kalau Mas Bayu sendiri, tahun-tahun kemarin itu kan nggak hanya tahun ini kan ya punya resolusi. Tahun-tahun kemarin juga pasti punya resolusi. Resolusi apa? Mungkin bisa di-share ke kita. Tahun kemarin itu resolusinya apa dan mungkin sudah tercapai atau gimana? Oke, terima kasih. Pada saya di tahun yang kemarin itu di awal tahun yang lebih tepatnya, saya pernah masuk di suatu pekerjaan itu kayak istilahnya kayak sebuah tuntutan ya, kayak dipaksa gitu karena umur sudah segitu masih di rumah itu keluarga orang terdekat ya terutama harus gini gitu. Nah dari sisi itu saya dalam diri itu kayak oh iya ya saya sampai kapan begini gitu sambil beriringan dengan berjalannya umur toh waktu berjalan. Akhirnya saya diterima di suatu pekerjaan itu cuman bertahan sampai beberapa bulan gitu karena ada beberapa faktor kan. Nah dari sisi itu di suatu pekerjaan itu kan, nah waktu saya diterima itu kayaknya ada pertingkatan gitu grafiknya kalau dilihat itu naiknya itu dari dalam diri ya untuk merubah diri maksudnya. Oh ternyata dunia pekerjaan itu seperti ini gitu kan. Oh ini yang dimaksud orang-orang di sekitar itu istilahnya harus cepat-cepat bisa merubah diri gitu kan. Akhirnya saya itu kenal dengan orang-orang baru, kenal dengan banyak orang yang berbagai karakter. Istilahnya di tempat itulah mental saya itu meningkat. Yang awalnya berapa persen meningkat. Resolusi saya di situ itu gini, saya dulu sempat pengen punya pekerjaan. Nah oke, sekarang ini saya sudah bekerja nih. Yang dimana awalnya saya cuma tolak-toleh mungkin di rumah ya, beban keluarga bisa dibilang kan seperti itu gitu. Nah akhirnya saya pengen punya keinginan bekerja di situ. Bagaimana caranya dalam waktu dekat itu dapat pekerjaan, itu kan bisa disebut sebuah keinginan yang istilahnya mengupgrade ya kan. Akhirnya saya diterima di satu pekerjaan itu cuman bertahan beberapa bulan. Dan karena dari sisi itu saya sempat berhenti bekerja dan akhirnya menyambung lagi di pekerjaan sampai saat ini. Dan itu istilahnya satu persatu resolusi saya dalam artian itu sudah belum terpenuhi secara total, tapi satu persatu sudah ada kenaikan gitu. Dari yang awalnya cuma tolak-toleh dan sekarang begitu. Oke, mengurangi tolak-tolehnya lah gitu. Oke, kalau Mas Eka sendiri, mungkin hal-hal kecil yang sudah jadi tercapai lah, yang sudah tercapai, yang kemarin diresolusikan apa aja? Kalau saya awal-awal ya kerja di sini, itu saya kan pendatang ya, saya pendatang dari Riau ya, pendatang dari Riau ke sini kan kuliah, lulus kerja. Itu saya untuk transportasi dulu itu saya menjadi kendala. Jadi saya dapat warisan dari kakak saya itu motornya. Yang mana tuh? Yang Skyweb ya. Skyweb sebelum dia nikah ya, dia nikah, akhirnya dia sudah nikah dan motornya kan nggak digunakan lagi. Itu motor ternyata dikirim dari Riau juga, platnya BM ya di Riau. Nah itu yang saya pakai. Dan ternyata motor itu suratnya hilang ya, platnya mati, spionnya dol, otomatis nggak bisa dipasang ya. Dan saya selalu perginya pagi untuk menghindari razia. Jadi saya waktu di jalan berapa ratus meter sudah lampu merah saya udah begini. Siap-siap ya. Ambil celah-celah di mana ya. Pada tahun itu saya coba jadikan resolusi, oke, saya harus punya motor ya. Saya punya motor, dulu juga sempat dibahas itu motornya gimana. Saya senangnya motor klasik ya. Saya senangnya motor klasik. Kemarin yang saya ingin itu C70 ulung ya. Kalau di sini bilangnya ulung, itu ternyata saya dapat speknya di atasnya tapi masih klasik. Ya, itu saya tekad, saya nabung pokoknya bulan ini harus beli. Nah, jadi saya ini soal ketilangnya pas apa? Macet parah. Mobil lagi, saya nggak bisa nyelip, polisi di sini, saya disentuh langsung guys,
saya ke pinggir. Jadi saya kena kendam gitu. Oke. Ya itu kan saya tekad pokoknya mengumpulkan uang, yang berhasil saya dapat motor. Ya itu saya juga kan motor klasik itu kan gak ada yang baru ya, otomatis second. Cuman saya maunya ori gitu. Saya hampir 1 bulan itu nyari di Facebook ya. Facebook ya, saya cari motor, saya tanya banyak chat-chatnya itu. Mas bisa cek nggak? Saya bawa satu teman saya yang ngerti mesin. Dia ngecek, oke. Gimana? Ilham namanya, gimana? Kurang nggak? Cari lagi. Itu tiap hari libur. Akhirnya saya kan, ini uang masih kurang ya kan. Akhirnya bulan depan sudah terkumpul. Akhirnya saya pas motor saya dapat, pas saya beli. Jadi saya itu berhasil mencapainya karena saya betul-betul mau mendapatkannya. Jadi impian saya untuk mendapatkan motor itu emang bukan main-main. Jadi impian yang menggairahkan ya. Cukup membuat ya saya harus punya ini gitu. Kalau saya nggak punya ini pasti akan banyak terhambat faktor lainnya gitu, menjadi penghambat gitu. Gitu. Akhirnya saya dapat. Berarti yang sekarang sudah pas ya yang didapat ya, walaupun tiap bulan harus bawa ke bengkel. Kalau saya banyak sebenarnya ya, mulai dari orang tua saya. Saya bilang motor saya masuk bengkel, Kak, coba cari motor ya. Banyak yang bilang. Terus kakak saya bilang, jual Kak katanya. Ya jual. Saya karena mungkin saya nurun dari orang tua saya, ayah saya tuh suka koleksi yang antik. Cuman dia sering juga dimarahin sama ibu saya, ya kan. Itu akhirnya ya karena saya suka, saya nggak ngurusin kata-kata orang, meskin Mbak Bulan. Kok masuk bengkel terus sih Kak katanya. Kok masuk bengkel terus sih Kak. Ya selama saya senang saya akan tetap ini. Saya nggak masalah ya, sering masuk bengkel atau enggak, ya setidaknya saya bisa menikmati prosesnya. Oke, sangat menarik sekali ya. Oke, di sini itu dari apa yang disampaikan Mas Eka, di sini saya dari setiap orang yang saya dengarkan itu apa yang menjadi sebuah tujuan atau impian itu pasti faktornya orang-orang terdekat, entah itu mencaci, entah itu yang menghambat, itu sebagai pendongkrak atau pendorong dari dalam diri kita. Contoh, satu, polisi lah, takut tertilang lah, atau apa. Nah itu yang tadi kayak disampaikan, kayak wah ini gimana caranya biar saya setiap hari itu nggak harus seperti ini. Nah itu orang-orang di sekitar yang menjadikan pendongkrak dari dalam diri saya. Contoh tadi saya juga seperti itu, entah orang sekitar atau rekan kerja, teman, kapan menikah atau apa itu. Tapi kalau misalkan seperti itu digabungkan dengan pernikahan itu bukan unsur paksaan ya, tetap ada pertimbangan lagi. Jadi gimana kita memilahin sih. Jadi apa yang kita terima, gimana kita melihat. Kalau kita positif ya udah berarti kita akan lanjut. Tapi kalau kita lebih ke negatifnya ya akan buat kita sendiri yang down. Jadi sebenarnya tergantung kita sendiri milahinnya gimana. Oke, luar biasa. Kali ini durasinya agak lama ya. Jadi sangat lama sekali. Ini nanti kalau kita teruskan nanti bisa bab 2 nih. Tapi di sini saya mau menambahkan, istilahnya mau menarik kesimpulan dari buku Atomic Habit ini dari James Clear. Di sini ada 4 aspek yang penting atau yang berperan dalam pembentukan kebiasaan, perubahan kecil ya, yang memberikan hasil yang luar biasa. Di sini ada yang pertama itu ada Q, yaitu sesuatu kejadian yang mampu memicu sebuah tindakan. Terus yang kedua ada craving, yaitu hasil dari trigger Q biasanya berupa sebuah keinginan untuk melakukan sesuatu. Dan yang ketiga itu ada response, yaitu apa? Tindakan yang dilakukan untuk mencapai sesuatu itu tersebut. Gitu. Kalau misalkan dihubungkan dengan apa yang disampaikan dari teman-teman pasti ada hubungannya. Terus yang keempat ada reward, yaitu apa? Yaitu hasil akhir yang umumnya berupa perasaan lega karena kita sudah merasa sudah menyampai titik ini yang dari awal saya inginkan. Terus lega dan nyaman setelah mencapai di suatu titik puncak tersebut. Istilahnya sudah merasa lega gitu. Nah itu
yaitu yang saya baca atau saya pelajari itu kesimpulan dari buku Atomic Habit. Oke, luar biasa sekali. Oke, jadi cukup jelas ya di sini tadi kita bahasnya adalah tentang kebiasaan, gitu ya. Jadi memang kalau dari resolusinya teman-teman, kalau dari ceritanya teman-teman yang tadi, yang pertama itu adalah kita harus membuat kebiasaan itu secara jelas ya teman-teman. Buat itu secara jelas, secara nyata, agar bisa terulang. Karena kan kebiasaan, namanya kebiasaan kan habit berulang. Terus yang kedua, buat kebiasaan itu menarik seperti tadi yang diceritakan Mas Eka. Jadi biar nggak bosan, karena ya itu tadi belajar apapun itu pasti yang namanya udah ketemu belajar, kata-kata belajar itu pasti males. Makanya bikin kebiasaan itu jadi menarik. Terus dan juga bikin kebiasaan itu mudah. Jadi biar mudah, jangan kelamaan di planning, karena kan kalau kita biasanya kan di planning jauh-jauh hari, misal 1 bulan menunggu sempurna itu malah nggak akan kejadian. Jadi benar-benar nggak usah di planning tapi lakukan. Jadi bikin kebiasaan itu mudah, take it easy gitu kan. Nah, kalau di dalam buku Atomic Habit ini diceritakan tuh hukum 1% ya. Jadi kebiasaan. Ada banyak buku sebenarnya, banyak buku, banyak teori yang ngomong itu bermimpilah besar. Jadi sebesar mimpimu itu. Jadi kalau semisal kita mimpinya sampai ke langit ke-7 nih, kita turun-turun mentok nanti turun ke atas genteng. Tapi kalau kita mimpinya itu di atas genteng, turun-turun kita sudah ke tanah. Itu ibarat. Jadi banyak buku yang teorinya seperti itu, tapi di sini ada teori 1% dari buku Atomic Habit ini. Jadi mulailah dari kebiasaan. Jadi kalau semisal kita mimpinya besar, itu biasanya kan banyak terkendala nanti misal susah atau apa, akhirnya itu mendownkan mimpian kita sehingga tidak tercapai. Tapi kalau di buku Atomic Habit ini 1%, hukum 1%, jadi mulai dari hal kecil yang terus dibiasakan berulang-ulang. Seperti itu. Misalnya bangun pagi, Mbak ya. Bangun pagi, misal simple lah, saya mau diet. Gimana kalau mau diet? Nggak mungkin kita langsung menurunkan dari misal dari berat badan 70 ke 50 dalam seminggu. Nggak makan langsung, itu mustahil. Makanya dalam pikiran pasti mustahil ini, nggak mungkin, malah nggak kelakuan. Makanya oke, berarti aku setiap hari harus makan, misal kalori harus maksimal 100 gram. Oke, kalori 100 gram itu apa aja sih? Oke, berarti makanan ini yang harus aku makan dalam perharinya. Nah, kayak gitu. Jadi dibiasakan kebiasaan berulang 1%. Betul sekali. Itu sih yang ada di buku Atomic Habit ini. Nah, mungkin ada tambahan dari teman-teman sebelum kita tutup sesi hari ini? Kalau dari saya sepertinya cukup ya, karena semuanya sudah dibahas secara panjang, sampai melebihi kata-kata detail sekali. Gitu. Sangat mungkin kalau dari teman-teman nanti yang menonton video bedah buku dari kita mungkin sampai ngantuk-ngantuk, ya kan, sampai menikmati gitu, sampai detail, mungkin sampai nggak ada pertanyaan di situ, mungkin dari teman-teman, karena sampai hafal, sampai tahu gitu, semuanya sudah dibahas dari secara jodoh, dari YouTube gitu ya. Mungkin nanti Mas Eka bisa nge-share ya dari YouTube-nya tadi, kan kita bisa bantu tuh, subscribe-nya Mas Bayu juga banyak, dan ini juga nanti ditonton oleh ribuan peserta kan. Nah, terima kasih untuk teman-teman semuanya. Mungkin nanti kita akan berjumpa lagi di sesi selanjutnya, bukan dengan tim-tim yang berbeda. Jadi kita pasti setiap sesi nanti ada wajah-wajah baru. Oke, terima kasih Sobat Semanggi. Saya tutup sesi pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi luar biasa.